Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya yaitu tanggal 26, tanggal 27 sampai batas waktu tanggal 28. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, inilah jawaban fakta yang terjadi ya. Sekali lagi untuk temanya sendiri, inilah jawaban dari fakta yang terjadi ya. Oke sobat ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, biar kalian tidak bingung. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya aminkan. Ketika itu nanti terjadi hal yang buruk, ya jadikan sebagai waspada dan segera perbaiki, kan seperti itu. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas sobat. Energinya mengacak, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat ataupun yang lebih akurat. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah beliau, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Leo. Di sini ada Capricorn. Artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat asmara Capricorn dulu 3 hari ke depan. Capricorn, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk The Emperor. Itu ada raja tua duduk ya sambil memegang tongkat.
dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Ini ada sama, ini ada raja, cuman ini lebih muda ya, sedang duduk juga ini. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya, kelihatannya sahabat Capricorn ini bisa dikatakan apa ya, di sini kelihatannya kalian banyak yang ingin melakukan sebuah rencana gitu loh. Kalian sedang terlihat di sini kalian sedang berkonsentrasi ya, sedang berfokus untuk mengubah strategi ataupun untuk mengubah rencana baru gitu loh. Karena kalian menganggap bahwa asmara yang kalian jalankan selama ini ataupun asmara yang kalian rasakan kelihatannya kurang bisa stabil. Jadi kurang bisa apa yang kalian inginkan itu bisa terwujud. Contohnya mungkin kestabilan masalah kebahagiaan, keharmonisan, rasa saling pengertian, saling menyayangi itu kelihatannya kurang bisa kalian rasakan gitu. Makanya di sini energi dari Capricorn terlihat adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian dan ingin mengubah rencana yang lama ke rencana yang baru. Kira-kira seperti itu ya. Jadi masih ada sedikit masalah lah untuk asmara kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Masih ada sedikit masalah. Karena di sini jelas muncul petunjuk King of Pentacles gitu. Ini bisa diartikan bahwa kalian terkadang juga selain adanya suatu kefokusan, adanya suatu konsentrasian, di sini kalian adanya suatu seperti renungan gitu loh, seperti pemikiran. Kalian itu berharap kapan adanya suatu kestabilan gitu loh. Karena dalam hal kestabilan itu yang kalian prioritaskan, itu yang kalian kejar di sini gitu loh. Apakah kalian akan mendapatkan suatu kestabilan khususnya di 3 hari ke depan? Oke ya, nanti kita deteksi bersama-sama ya. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk 10 koin. Itu ada 3 orang bertaburan 10 koin. Dikonfirmasi sama kartu Five of Cup, ada 5 cup, tapi 3 cup, tapi 2 cup ini masih berdiri ya, yang 3 terguling. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn seputar pekerjaan ataupun karir ya. Ini awalnya bagus ya Capricorn ya. Jadi mungkin apa yang kalian harapkan di sini seperti mungkin ya minimal pencapaian target lah. Apalagi keberhasilan minimal pencapaian target, terus terwujudnya harapan impian, bahkan kestabilan dalam hal kesuksesan keberhasilan ini kelihatannya pernah kalian rasakan di sini gitu loh. Jadi bisa dikatakan pernah bagus lah, tidak terlalu terpuruk ya, tidak terlalu terjadi banyak problem, banyak masalah, tidak seperti itu awalnya gitu loh. Entah kenapa tiba-tiba semakin kesini ya, seiring berjalannya waktu di sini kelihatannya rencana yang semula baik, yang semula bagus ya, itu tiba-tiba serasa berubah di sini gitu. Seperti yang saya katakan barusan, awalnya bagus, semakin kesini ya, berjalan dengan seiringnya waktu, tiba-tiba kalian merasakan apa yang pernah kalian rasakan itu tidak seindah yang dulu gitu loh. Tiba-tiba seperti dihantam masalah. Entah di sini kalian secara sadar ataupun tidak sadar di sini ya, entah merasakan ataupun tidak merasakan di sini. Yang jelas di sini akhirnya apa? Akhirnya kalian merasakan suatu kecewa, suatu kesedihan gitu loh. Karena jelas kalian, kenapa kok saya mengatakan akhirnya merasa ada kesedihan, merasa ada kekecewaan di sini? Ya karena masalah pekerjaan, masalah karir itu tidak stabil seperti yang pernah kalian rasakan dulu gitu loh. Bisa-bisa di 3 hari ke depan ya, yang dulu ataupun kemarin sempat bagus, ini bisa-bisa di 3 hari ke depan ada konflik kalian seputar asmara. Maaf, di seputar pekerjaan ataupun karir. Nah, gitu loh ya. Cuman di sini Capricorn apa ya, disuruh tetap harus cepat bangkit ya. Gitu loh. Harus tetap cepat untuk semangat lagi karena kalian masih diberi beberapa kesempatan. Ini kan masih ada 2 cup ini yang masih berdiri. Artinya apa? Artinya masih ada keuntungan-keuntungan gitu loh. Masih ada perbaikan, masih ada perbaikan-perbaikan selama kalian ingin bisa menuju tahap stabil. Jadi kalian masih diberi apa ya, kesempatan-kesempatan lah. Seperti itu ya untuk bisa bangkit lagi. Kira-kira di situ. Oke, lanjut. Di kartu keuangan ataupun rezeki, Capricorn muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup besar. Dikonfirmasi sama kartu The Star. Ya.
Di sini ada seseorang sedang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya ada lambang bintang besar. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya. Ini jelas ya, kelihatannya mungkin Capricorn sedang menunggu sebuah apa ya, sebuah kerezekian lah kira-kira seperti itu. Entah kalian sedang menunggu sebuah perjanjian tentang seputar keuangan di sini. Nah, yang saya maksud apa? Yang saya maksud ini insya Allah di 3 hari ke depan mungkin apa yang sedang kalian bicarakan mungkin ya sama orang lain ataupun sama rekan siapapun itu yang jelas yang ada hubungannya sama deal-dealan keuangan ini kelihatannya akan tercapai sama kalian. Apapun itu ya kelihatannya di sini akan benar-benar datang, benar-benar akan masuk ya di dalam kehidupan kalian. Ini ada sepertinya ada suatu ya katakanlah pencairan-pencairan dana lah. Seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu The Star. The Star ini artinya apa yang sedang kalian harapkan, apa yang sedang kalian inginkan itu awalnya kalian penuh keyakinan. Nah, ketika kalian sudah penuh keyakinan, penuh harapan yang tinggi, insya Allah di sini juga akan realisasi sangat bagus di sini, sobat. Nah, gitu. Jadi jelas kalau masalah keuangan kalian didukung sama dua kartu yang positif. Ini tidak menutup kemungkinan ya. Bahkan sinyal kuat di sini Capricorn akan dihantam sebuah keuangan yang masuk khususnya di 3 hari ke depan. Mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat merasakan kesulitan ya. Terus sempat merasakan mungkin harapan tentang seputar keuangan biar ada yang masuk. Apalagi mungkin kalian sedang dijanjikan keuangan. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan itu sebagai puncak finishnya. Kalian akan mendapatkan sebuah keuangan apa yang kalian inginkan ya kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya untuk Capricorn. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi untuk asmara. Kelihatannya Capricorn sini 50-50 ya, gitu loh. Jadi 50% 50% artinya ada sebagian nantinya sahabat Capricorn ini akan diuntungkan di 3 hari ke depan, artinya mungkin akan menemui sebuah keberuntungan-keberuntungan yang akan membuat kalian senang, yang akan membuat kalian bahagia. Nah, yang 50% satunya bisa saja ini energinya masih stuck, artinya apa? Artinya kalian masih terbawa oleh sebuah pemikiran, terbawa oleh sebuah kekonsentrasian, bahkan terbawa oleh sebuah renungan-renungan. Jadi masih belum menemukan kondisi dalam hal stabil. Ya bisa saja uh, ketika kalian ada masalah itu pun bisa saja di 3 hari ke depan itu belum terselesaikan. Nah, itulah maksud saya sobat. Ya seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini 50-50 ya. Ada nanti yang sebagian dihantam sebuah keberuntungan, artinya ketika mungkin ada masalah itu akan terselesaikan, yang 50% lagi kelihatannya masih belum terselesaikan, artinya masih di mana kondisi itu masih belum menguntungkan buat kalian. Oke ya, kalau secara pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi ya secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi untuk kalian. Ini pekerjaan kelihatannya Capricorn apa ya kurang bisa diuntungkan ya kalau seputar pekerjaan. Gitu. Mungkin apa ya secara energi sih ataupun secara terawangan tadi saya mendapatkan petunjuk ini banyak dari sahabat yang mempunyai Yuda Capricorn masuk ini kelihatannya energinya itu stuck ya. Gitu. Jadi mungkin apa ya ketika ingin ada suatu ketika ingin ada suatu peningkatan ya perkembangan dalam pekerjaan ataupun karir kalian ini Capricorn masih kesulitan gitu loh, bahkan stuck bahkan menurun di sini, bahkan terjadi masalah di sini banyak masalah karena jelas di sini kalian tertutup ya aura kalian ya karena ada pihak toksik gitu loh. Ada orang toksik di sini, makanya saya tadi mengatakan awalnya kalian bagus loh gitu loh, seiring berjalannya waktu tiba-tiba serasa kalian itu apa ya merasakan banyak kesulitan di dalam faktor pekerjaan, artinya kalian kecewa. Tadi kan saya mengatakan seperti itu kurang lebihnya. Nah, makanya, dengan adanya sebuah petunjuk tadi, saya mendapatkan petunjuk, itu awalnya bagus, kenapa kok, Capricorn kelihatannya nanti ada kesedihan, ada kekecewaan, intinya, eee, kesulitan untuk meningkatkan suatu pekerjaan, yaitu tadi, memang ada pihak ketiga gitu loh, yang sempat kalian jaya, mungkin yang sempat kalian lancar masalah pekerjaan, kalian istilahnya tuh lengah di situ, akhirnya ada orang toksik ya, itu loh. Menembakkan energi black magic sehingga membuat ya itu tadi, sehingga pekerjaan kalian kurang bisa stabil, bahkan di sini stagnan,
sulit adanya peningkatan atau perkembangan, bahkan penurunan, bahkan terjadi banyak problem di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang bagus ini. Kalau untuk masalah keuangan atau kerezekian ya, insya Allah ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, ya di sini jawaban yang terjadi untuk fakta. Ini kelihatannya jelas Capricorn akan diuntungkan. Ya, jadi jelas inilah jawaban fakta yang terjadi secara keuangan ataupun kerezekian. Capricorn akan diuntungkan. Insya Allah di 3 hari ke depan akan dihantam sebuah keuangan yang masuk. Saya rasa ini ya cukup lumayan lah keuangannya. Mantap ya untuk Capricorn ya. Cuman di sini saya berpesan sekali lagi, Capricorn jangan diremehkan ya, ataupun jangan dibiarkan ketika tertembak di satu titik. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan sobat gitu loh. Ketika kalian merasakan di faktor pekerjaan ini kok sulit ya, mengalami peningkatan, perkembangan, apalagi terwujudnya harapan impian kalian tuh serasa sulit. Ya itu ada indikator kalian sudah tertembak sobat. Nah maksudnya jangan dibiarkan. Oke lah ketika kalian di dalam faktor masalah pekerjaan ini kurang baik, tapi di asmara mungkin di keuangan kalian rezekinya masih lancar, masih stabil, bahkan di kesehatan masih stabil. Nah, itu ketika kalian biarkan, ini bisa mempengaruhi yang semula stabil menjadi kacau di sini. Nah, itulah yang saya maksud. Makanya saya mengatakan harus segera ditindaklanjuti ya untuk Capricorn ya. Kalau bisa dinetral di sini. Ketika apalagi kalian yang merasakan kacau semua di sini ya, malah makin kesulitan ketika kalian biarkan. Tidak segera dinetral, tidak segera dibuka aura, kan seperti itu. Nah, ya. Oke ya, saya rasa sudah jelas. Jadi intinya tetap ya pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan general reading, energinya luas, saya nggak tahu nama kalian, mengacak karena ini energinya yang masuk gitu loh. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, ketika kalian datang masalah ya, khususnya sahabat Capricorn, apalagi kalian itu sudah mengetahui, sudah merasakan, ini masalah yang terjadi sama saya ini kok yang saya rasakan di luar logika. Nah, ketika kalian sudah merasakan seperti itu ya jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan itu imbasnya akan sangat buruk sekali sobat gitu loh. Karena apa? Karena sudah banyak ketika tertembak di satu titik pun mereka biarkan, akhirnya apa? Habis-habisan, ancur-ancuran, merasa semakin hari semakin terpuruk. Nah, jangan sampai kalian seperti itu, jangan sampai habis-habisan dulu. Nanti akan bisa sangat merugikan kalian gitu loh. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah di luar logika? Yang mudah, segera perkuat ya doa sama Sang Maha Kuasa. Kira-kira kan seperti itu. Nah, nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka lagi, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya, minimal ada perjuangan, ada doa, dan ada suatu ikhtiar-ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah memperjuangkan nasib kita sendiri. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Capricorn harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.